Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di era digital saat ini, kita sulit lepas dari gadget dan media sosial. Masalahnya, di antara kita atau di sekitar kita, mungkin ada yang merasa kewalahan dan bahkan kecanduan digital. Nah, di video kali ini, kita akan membahas tips dan trik ampuh untuk membangun kebiasaan digital yang sehat, anti FOMO, dan pastinya bikin hidup lebih seimbang. Yuk, simak sampai habis. Di video kali ini, kita akan membahas topik penting banget di era sekarang, yaitu membangun kebiasaan digital yang sehat. Siapa sih yang gak kenal sama notifikasi yang gak berhenti bunyi? Scroll media sosial tanpa henti, dan perasaan takut ketinggalan alias FOMO? Nah, semua itu bisa diatasi dengan menerapkan beberapa tips ini. Pertama, menavigasi dunia digital dengan bijak. Dunia digital bagaikan hutan belantara yang penuh dengan informasi. Kita seringkali dibombardir dengan notifikasi, berita, dan unggahan media sosial setiap saat. Ini bisa membuat cemas dan rentan terkena FOMO, fear of missing out. Ingin tahu caranya menavigasi dunia digital dengan bijak? Ini dia. 1. Kurasi konten, pilih sumber informasi yang benar-benar kredibel dan bermanfaat. Unfollow akun-akun yang membuat kamu merasa down atau membandingkan diri terus-terusan. Mending follow akun-akun yang menginspirasi, mendidik, atau yang humoris dengan cara positif. Misalnya, jika suka seni, follow akun seniman favoritmu. 2. Prioritaskan kebutuhan. Sadari kapan dan kenapa kamu menggunakan perangkat digital. Apakah untuk bekerja, belajar, berkomunikasi, atau sekadar hiburan? Prioritaskan kebutuhan yang lebih penting dan hindari penggunaan yang impulsif. 3. Sadari pemicu. Identifikasi situasi atau emosi yang membuat kamu terus-menerus memeriksa ponsel. Misalnya, saat bosan, cemas, atau merasa kesepian. Cari kegiatan alternatif yang lebih sehat untuk mengatasi pemicu tersebut, seperti berjalan-jalan sebentar atau mendengarkan musik. 4. Berhenti sejenak. Latih diri untuk berhenti sejenak sebelum merespons setiap notifikasi. Tanyakan pada diri sendiri, apakah respons ini penting dan mendesak? Ini membantu menghindari reaksi impulsif dan penggunaan berlebihan. 2. Gunakan media sosial dengan bijak. Media sosial itu seru, tapi penggunaan berlebihan bisa berdampak negatif. Ini adalah bagaimana menggunakannya secara bijak. 1. Tetapkan batas waktu harian, tentukan berapa lama waktu yang akan kamu habiskan di medsos setiap hari. Patuhi batasan ini dan jika perlu temukan lalu gunakan aplikasi pengatur waktu perlu fitur bawaan di ponsel atau aplikasi pihak ketiga untuk memantau dan membatasi waktu layar. 2. Ciptakan rutinitas yang sehat, tentukan waktu-waktu tertentu untuk memeriksa media sosial. Misalnya saat istirahat makan siang atau setelah menyelesaikan pekerjaan. Hindari memeriksa media sosial sebelum tidur atau saat sedang berinteraksi dengan orang lain. 3. Matikan notifikasi yang tidak penting. Notifikasi terus-menerus bisa mengganggu konsentrasi dan memicu keinginan untuk terus memeriksa ponsel. Matikan notifikasi untuk aplikasi yang tidak penting dan aktifkan hanya untuk notifikasi yang benar-benar mendesak. 4. Batasi paparan konten negatif. Unfollow atau mute akun-akun yang sering memosting konten negatif, provokatif, atau memicu perbandingan sosial yang tidak sehat. 5. Jeda digital rutin. Ambil jeda dari media sosial secara berkala, misalnya 1 hari dalam seminggu atau beberapa jam setiap hari. Gunakan waktu ini untuk berinteraksi dengan orang lain secara langsung, melakukan hobi, atau bersantai. Ketiga, mengembangkan praktik detoks digital. Detoks digital bisa membantu membersihkan pikiran dan fokus dari gangguan dunia digital. Ini adalah bagaimana melakukannya. 1. Tetapkan waktu tanpa ponsel. Tentukan jam-jam tertentu setiap hari di mana kamu tidak akan menggunakan ponsel. Misalnya saat makan malam, sebelum tidur, atau saat berkumpul dengan keluarga. 2. Akhir pekan tanpa layar. Cobalah untuk tidak menggunakan perangkat digital sama sekali selama akhir pekan. Manfaatkan waktu ini untuk berinteraksi dengan alam, melakukan hobi, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat. 3. Mulai dari hal kecil. Jika sulit untuk langsung melakukan detoks total, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Misalnya, kurangi waktu layar 30 menit setiap hari atau tidak menggunakan ponsel selama 1 jam sebelum tidur. 4. Cari pengganti aktivitas yang positif. Gantikan waktu yang biasanya dihabiskan di depan layar dengan kegiatan yang positif, seperti membaca buku, berolahraga, berkebun, atau melakukan hobi lainnya. 5. Libatkan orang lain.
Ajak keluarga atau teman untuk ikut serta dalam detoks digital. Ini bisa memberikan dukungan dan motivasi tambahan. Misalnya, jadikan akhir pekan tanpa layar sebagai kebiasaan keluarga. Keempat, memprioritaskan tidur yang cukup dan aktivitas fisik. Tidur dan aktivitas fisik sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Sayangnya, aktivitas ini sering diabaikan. 1. Rutinitas tidur yang menenangkan. Bentuk rutinitas tidur yang teratur, misalnya tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Hindari menggunakan perangkat digital setidaknya 1 jam sebelum tidur. Jangan lupa, buat suasana kamar tidur yang nyaman dan kondusif untuk istirahat. 2. Kebersihan kamar tidur. Pastikan kamar tidur gelap, tenang, dan sejuk. Hindari konsumsi kafein dan alkohol sebelum tidur. Lakukan aktivitas relaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku atau mandi air hangat. 3. Olahraga teratur. Lakukan aktivitas fisik secara rutin, minimal 30 menit setiap hari. Olahraga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur, mengurangi stres, dan memperbaiki mood. 4. Manfaatkan aplikasi kesehatan. Gunakan aplikasi kesehatan di ponsel untuk memantau kualitas tidur dan aktivitas fisik. Aplikasi ini bisa memberikan informasi dan motivasi untuk menjaga gaya hidup sehat. 5. Prioritaskan keseimbangan. Sadari pentingnya keseimbangan antara aktivitas digital dan aktivitas fisik. Jadwalkan waktu untuk berolahraga dan pastikan kamu mendapatkan tidur yang cukup setiap malam. Kelima, menghargai hubungan dan minat offline. Waktu berkualitas, minat dan hobi, terhubung dengan alam, gabung komunitas, interaksi offline dengan orang lain. Teknologi memudahkan koneksi virtual, tetapi interaksi tatap muka secara offline juga tetap penting. Caranya: 1. Luangkan waktu berkualitas. Jadwalkan waktu khusus untuk berinteraksi dengan keluarga dan teman secara langsung. Matikan ponsel saat sedang bersama mereka, dan fokus pada percakapan dan kebersamaan. Misalnya, adakan sesi weekend tanpa ponsel bareng teman sambil masak-masak. 2. Jelajahi minat dan hobi. Temukan minat dan hobi yang bisa dilakukan secara offline, seperti membaca buku, melukis, bermain musik, atau berkebun. 3. Terhubung dengan alam. Luangkan waktu di alam terbuka, misalnya jalan-jalan di taman, mendaki gunung, atau berkemah. Interaksi dengan alam bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental. 4. Bergabung dengan komunitas. Cari komunitas atau kelompok yang memiliki minat yang sama dengan kamu. Bergabung dengan komunitas bisa memberikan kesempatan untuk interaksi langsung dengan orang lain dan memperluas jaringan sosial. 5. Prioritaskan interaksi tatap muka. Sadari pentingnya interaksi tatap muka secara offline untuk membangun hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Usahakan untuk bertemu dengan orang-orang terdekat secara rutin. Dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan ini, digital natives bisa lebih enjoy memanfaatkan teknologi tanpa terjebak dalam kecanduan dan dampak negatifnya, serta terhindar dari FOMO. Yuk, kita terapkan kebiasaan digital sehat ini. Nah teman-teman, itu tadi tips dan trik ampuh untuk membangun kebiasaan digital yang sehat. Dengan menerapkan tips ini, kita bisa lebih menikmati manfaat teknologi tanpa terjebak dalam dampak negatifnya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini untuk video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.